tausiah, juga mau'idhah hasanah, uraian ilmu, uraian hikmah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Sayyidil Habib Rifki Al-Idrus dari Jawa Barat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan khususnya untuk Majlis Rasulullah wilayah Tangerang dan sekitarnya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam majlis yang penuh dengan keberkahan ini, hari ini acara yang dilaksanakan oleh Masjid Nurul Huda serta panitianya yang insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, lelahnya terhitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wat tayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha Allah, yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بال يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جث لنا بالغفران. يا ربي
ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا الون فيك يا رجاحل الإيمان يا رب Walhamdulillahi rabbil ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya ada dua tema. Yang pertama Isra wal Mi'raj, yang kedua menyambut bulan suci Ramadan. Mau yang mana? Hah? Dua-duanya? Amplopnya dua dong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sekarang kita telah masuk di bulan Sya'ban. Insya Allah nisfu Sya'ban akan diselenggarakan tanggal 7 atau tanggal 8 bulan Maret. Persiapannya menyambut bulan Ramadan udah belum? Belum. Gak punya duit ya? Sarwa aing juga. Kenapa sih nisfu Sya'ban? Ahlus sunnah wal jamaah menghidupkan malam di pertengahan bulan Sya'ban. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, apapun yang ia minta kepada Allah dan Allah mentakdirkan 1 tahun yang akan datang, tergantung bagaimana malam nisfu Sya'ban. Yang pertama kita baca Yasin 3 kali, betul? Sebelumnya salat hajat 2 rakaat, betul? Salat setelah baca Yasin yang pertama dengan niat panjang umur dalam taat kepada Allah. Yang kedua baca Yasinnya dengan niat dibanyakan rezeki yang halal, yang berkah, sehingga tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Yang ketiga Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Ketiga, apa yang kita minta di dalam niatnya semua akan tertulis di Lauhul Mahfuz. Kitanya khusyuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan khidmah, dunianya disingkirin dulu. Kalau bisa ba'da asar sampai tengah malam khidmah untuk kita ibadah kepada Allah. Baca Quran, salat malamnya, silaturahminya, datengin guru-gurunya. Orang yang memutuskan silaturahmi saat bulan suci Ramadan akan datang, dia masih memutuskan tali silaturahmi, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Sambung silaturahmi ini dari sekarang. Qurannya disapuin debunya. Baca Quran kadang kita cuma di minggu pertama. Minggu kedua lihat mall mana yang diskonnya kenceng. Minggu ketiga mulai itu ada kemajuan soft tarawehnya, softnya maju. Yang keempat, masjid udah mulai kosong. Kenapa? Isinya cuma panitia zakat fitrah. Momen yang seperti ini tergantung bagaimana kita menghadapi bulan Rajab, Sya'ban sampai kita berjumpa di bulan Ramadan. Kalau di bulan Rajabnya kita baik, istighfarnya kita diterima oleh Allah, ngejalanin bulan Sya'ban penuh dengan khidmat, dengan menjalankan perbanyak salawat. Ini bulan Sya'ban Allah turunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Salawatnya dikencengin lagi. Kenapa? Kalau Rajabnya istighfar udah, bulan Sya'ban datangnya bulan Sya'ban kita bersalawat banyak kepada Nabi, bulan Ramadan kita dikenal sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad,
Allah menginginkan dikembalikannya umat Nabi dalam keadaan fitrah. Bib, kenapa sih kita harus dalam keadaan fitrah, disucikan kembali kepada Allah? Contoh, saya mau ngopi nggak punya cangkir. Kira-kira kalau saya pinjam cangkir, dipinjemin apa enggak? Yang dikasih pinjam ke saya cangkir kotor, cangkir bersih. Saya bikin kopi, besoknya selesai saya bikin kopi, kopi habis saya balikin dalam keadaan kotor. Kesel apa enggak? Kualat lu. Ya kesel Habib, orang dikasih bersih masa kembaliin kotor. Begitupun setiap hamba dihidupkan oleh Allah, dilahirkan oleh kedua orang tua kita, datangnya ke dunia dalam keadaan suci, maka Allah punya harapan kita kembali dalam keadaan. Inilah yang diinginkan. Kenapa? Karena ini adalah doa Nabi Muhammad. Doanya apa? Ya Allah, kumpulkan aku bersama umatku di dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Udah paham sampai sini? Udah paham belum? Belum. Sekarang masuk yang kedua, Isra wal Mi'raj. Ini nyambung ntar ke yang pertama. Percaya nggak sih sama perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi? Yakin? Nggak bimbang nggak? Masa sampai ke langit cuman berapa menit? Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan, merujuk kepada firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Saya mau tanya nih, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kalau kita kan orangnya kepedean, ngaku kita hamba Allah. Definisi seorang hamba, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Ini definisi seorang hamba. Kalau kita menjalankan yang disuruh jauhin dari Allah, ini yang bahaya nih. Dosa aja kita sering, taubatnya ogah. Begitu mau mati, matinya minta husnul khatimah. Lah emang surga punya bapak lu apa? Ini manusia nih. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin yang ditetapkan oleh Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Gak mungkin kalau Allah sudah mengatakan jadi maka jadi. Bisa, nggak mungkin nggak. Akal nggak boleh ikut campur. Karena Isra wal Mi'raj wajib diyakini dengan akal nggak boleh ikut campur. Bib, apa bedanya sih iman sama akal? Yuk kita bahas. Semua di sini punya handphone? Punya? Ada WhatsAppnya? Saat kalian WhatsApp, panitia WhatsApp ke saya, perjalanan, ini daerah apa namanya? Hah? Pondok? Jenggot. Desa Jenggot, kampung? Serem amat namanya. Sebelah sana Kumis. Mana Gondrong? Ada kan Gondrong ya? Kampung apa? Bom. Mudah-mudahan gak ada yang ngundang gua tuh. Kampung Pondok. Enakan tuh aja ngomongnya aja, jangan Jenggot. Ngeri gua. Kampung Pondok jaraknya ke Kabupaten Kuningan kurang lebih 6 jam. Saya tinggal di Kabupaten Kuningan Cirebon. Datang ke tempat ini kurang lebih 6 jam. Panitia WhatsApp saya jam 8 malam. Habib, Assalamualaikum. Jam 8 malam, sampainya ke saya jam 8 lewat 3 detik. Sedangkan perjalanan 6. Percaya bang? Yang penting ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya angkut itu. Masuk akal nggak? Tahu nggak perjalanan WhatsAppnya kemana? Dari handphone panitia larinya ke satelit.
Dari satelit ke provider yang ada di Singapura, dari Singapura ke provider yang ada di Indonesia, baru lari ke handphone saya. Percaya? Gue bohong, lo percaya? Akal mah bebas, akal mau ngomong apa silahkan, tapi iman harus kita jawab dengan A, gak boleh dicampur aduk dengan B atau C. Contoh lagi, itu yang pertama. Yang kedua, air pipis najis atau suci? Terkena pakaian, kita sapu, boleh nggak pakaiannya kita pakai lagi sholat? Gak boleh, cuci dulu sampai bersih, hilang najisnya, baru boleh kita pakai. Tahu air mani suci atau najis? Suci. Terkena pakaian, kita sapu, boleh nggak pakaiannya kita pakai sholat? Pantas atau enggak? Boleh dipakai, tapi pantas enggak pan? Orang yang keluar najis pipis, cara untuk mengembalikan kembali suci cukup dengan berwudu. Betul? Ini kita ngomong iman, antara iman dengan A. Orang yang keluar mandi wajib mandi akal main nih. Ini sekarang akal main. Yang suci aja mandi besar, gimana yang najis? Betul? Nyelam kita. Betul kan? Yang najis cukup berwudu, gimana yang suci? Ini akal. Gak perlu orang keluarnya suci. Tapi keimanan maunya yang namanya keluar pipis wajib wudu. Orang yang keluar mani wajib mandi. Kenapa? Allah ini maha baik. Orang kampung pondok beser orangnya. Lo tau beser? Kencing sehari bisa 9 kali. Lu kebayang setiap habis kencing mandi besar, setiap habis kencing mandi, setiap habis kencing persis gitu ya sama ikan julung-julung. Karena Allah baik, cukup dengan cara berwudu. Yang kenapa orang yang keluar mani wajib mandi besar? Karena orang keluar mani lemah, letih. Betul? Yang jomblo nggak bakal paham. Yang belum kawin gak bakal paham, kecuali dipaksain. Untuk mengembalikan kesegarannya dengan ini keluar air mani. Paham sampai sini? Ini antara iman dengan A. Yang ketiga, biar tambah paham, kita punya wudu, buang angin, batal nggak? Caranya kita untuk kembali suci bagaimana? Wudu. Yang akal ngomong, yang keluar belakang, yang disapu yang mana? Muka. Hubungannya mana? Yang bikin batalkan dia. Kenapa jadi ini yang dibasuh? Karena ini yang keluar, yang malu yang ini. Betul? Apalagi kalau bunyinya kenceng, malu nggak? Makanya muka yang dicebokin. Paham? Itu yang ketiga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, akhirnya gue bayarin nih lampunya. Dikira enak kali muka gue disenter. Lu kebayang, gue dari jauh aja kelihatan nih lampu ngadep ke rumah, panas kan tuh tong. Terusin kan nih? Enggak, aku ngambek. Paham ya? Akal nggak boleh ngakalin iman nggak boleh nurut apa kata apa ketentuan iman, karena itu adalah keinginan Allah, nggak bisa diganggu gugat. Kalau ini yang namanya ketentuan iman, Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang dipastikan oleh Allah, menjemput Nabi berjumpa kekasih dengan orang yang dikasihi, yang dicintai berjumpa dengan yang mencintai.
dia adalah Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, anak muda, lu pernah nggak jatuh cinta? Pernah? Ngapain lu tong yang jawab? Emang udah sunat lu? Anak kecil sekarang tuh luar biasa lu. Udah dedemenan gitu SD-SDan tuh, ya Allah, di Instagram ayah bunda, abi umi, begitu putus jadi janda. Ngadi-ngadi lo. Anak muda, pernah kan lu jatuh cinta? Pernah kan? Nggak ketemu sama si Neng, lewat depan rumahnya, seneng nggak? Lihat pagernya, seneng nggak? Senang. Apalagi begitu dia keluar, walaupun lagi bawa sampah belum mandi, seneng luar biasa. Mang dasar jorok tuh Neng. Yang namanya cinta, ngelihat pagar aja udah cintanya setengah mati, senang bukan main. Kenapa? Ini loh rumah orang yang kita cintai. Bagaimana Allah mengundang Nabi Muhammad sampainya ke Baitul Ma'mur, berjumpa langsung antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nah, ini ada yang mengatakan perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi itu berupa mimpi. Ada juga yang mengatakan Isra wal Mi'raj Nabi ruhnya yang diundang. Tapi alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat merujuk daripada ayat tersebut bahwasanya Allah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Alhamdulillah, semua yang hadir dalam tempat ini masih diberikan iman oleh Allah. Alhamdulillah. Ini adalah tahun-tahun kesedihan Nabi. Tatkala Nabi diundang, ini diabadikan nih di dalam perawi Ad-Diba. Thumma arruduhu minal arash qabla prudal farash wa gadna la jami'al ma'arif. Fa idza syurrifat turbatu taibatan bi asyrafil ghalib sa'ad ilaihi arwahul muhibbina 'alal akdami wal najari. Kemudian Allah angkat Nabi Muhammad sampai dia ke arsy Allah, diturunkan kembali sebelum tempat duduknya dingin. Kebayang kalau Allah sudah punya mau, nggak ada yang kata enggak, pasti bisa, yakin. Makanya kita rezeki ini kan udah diatur tuh sama Allah, betul? Cacing hidupnya di dalam tanah, di atas tanah. Di atas apa di dalam tanah? Lo buka korek tanah, hujan-hujan, lo korek, lo lihat cacingin gemuk-gemuk, semok-semok. Betul? Punya akal? Punya tangan? Dari mana emang lu pernah lihat tangan cacing? Emang lu pernah lihat otak cacing? Cacing rezekinya udah diatur sama Allah. Kenapa? Cuman satu. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Berzikir kepada Allah, rezekinya dijamin. Kita nih udah dijamin sama Allah di Lauhul Mahfuz. Nih namanya Juleha, namanya Mamat. Kekayaannya sampai mati 14 triliun. Amin, wahwe wahwe. Mau dipaksa nambah gak bisa, mau dikurangin gak bisa, karena ketentuan Allah sudah begitu. Ada yang coba-coba buat nambahin, ketangkap KPK. Betul? Itu orang yang korupsi, menambahkan sesuatu yang bukan haknya, dia zalim kepada orang lain, ditewak. Lu pernah ngelihat duit 1 miliar? Belum pernah? Sama aku juga. Lu kebayang duit miliaran itu kan banyak. Rezeki kita yang diturunkan ke dunia buat kita sampai mati cuma 30%. 70%-nya disimpan sama Allah di yaumil qiyamah. Kalau model kayak kita dikasih kekayaannya cukup di dunia semua, sombong lu bukan main. Miskin aja songong lu. Betul nggak? Tapi kan alhamdulillah kita hidup serba cukup. Allah sudah kasih ketentuan buat kita. Cacing di dalam tanah rezekinya diberikan sama Allah. Gimana kita yang punya akal? Makanya kalau ada anak muda nganggur, tolol. Betul nggak? Betul nggak? Maaf,
Gue bilang begini buat yang laki, lu harus bangkit dari tempat lu. Lah bener-bener, lu mau sampai kapan lu nganggur diem aja, celangak celongo, teman kawin kondangan. Lu siapa yang datengin, tolol? Saya mau tanya perempuan, Neng bukan nenek-nenek. Neng, pengen cari laki yang kaya, pengen cari laki yang mampu? Matre lu. Perempuan dia nggak bakal ngeliat muka lu mau ganteng kek, hidung lu miring kek, nggak dilihat. Yang dilihat apa? Betul. Kalau lu doyan duit wajar, Neng, karena cantik itu butuh modal. Betul kan? Tugas lu bagaimana? Lu cari nafkah yang halal buat bikin cantik bini lu, tapi lu pakai otak juga dong. Udah dikasih duit, dandannya cantik buat laki lu. Lu cantik cuman kondangan. Ke pasar aja lu cakep, giliran samping suami, la ilaha illallah, mana muka sembek, muka berminyak, bisa goreng tempe, rambut dicepol, bau apek, daster bolong, mana demak, peniti atas, peniti bawah, peniti samping. Begitu kan lu? Ada Pak, Bapak, ada yang istri begitu? Tuker tambah, Pak. Bu, oi, Ibu, PA lu. Jangan gitu dong. Bapak kesian cari nafkah mati-matian buat keluarga, masa cuma dikasih topo sampingnya? Mana rambut dicepol kayak pemain sumo, nggak ngurus diri, apaan aja dimakan. Bu, oi, laki-laki itu paling demen kalau ngelihat perempuan dandan, Bu. Istrinya apalagi, ya ilaha illallah. Makanya lihat laki-laki kalau ngelihat perempuan istiqomah matanya, apalagi yang semok demplon, dah tuh. Betul nggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Bu, oi, laki-laki syahwatnya di mata, Bu. Kalau perempuan di mana, Bib? Syahwatnya di telinga. Gak bisa ngedenger diskon, main ngabur aja lo sama perempuan. Kalau dibilang I love you, Pak, nggak bakal bisa tidur, Pak. Ini Bapak kalau nggak percaya intan malam nih, yang I love you itu sampai pagi senyum, hantar tidur senyum, gila seketika. Bu, suami rezeki bukan? Suami rezeki bukan? Bukan. Emang lu nggak dikasih nafkah lu? Suami itu rezeki, Bu. Anak, istri itu rezeki dari Allah. Kalau cacing aja dikasih rezeki karena usahanya dia zikir kepada Allah, dekat sama Allah, bagaimana kita yang punya akal? Sudah ketentuan Allah sholat, orang mau banyak rezeki sholat, diajarin sunnahnya duha, baca suratul waqiah, minta kepada Allah, ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, dekatkan. Yang di dalam tanah, keluarkan. Kita paksa Allah untuk bagi rezeki buat kita. Coba kita nih udah malas, kerjaan kagak, tiap hari lo nongkrong. Emang lu bangun duit ada di bawah pantat lu? Bangkit dong anak muda. Masjid segini bagus, hibur, ramein masjidnya. Bukan lu main gitar di dalam masjid. Ramenya kapan? Cuman bangunin sahur. DKM mana DKM? DKM? Tidur. Awas kalau ketiduran, takut di masjid dijual. Saya cuma mau ngasih tahu ke DKM, ke sesepuh di kampung, kalau ada anak muda nggak doyan ke masjid, kalau mati jangan disolatin di masjid, Pak. Anyutin aja, anyutin. Nabi paling suka anak muda yang ibadah.
Sayyidina Abdullah bin Umar, anak muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak muda. Semuanya taat khidmah sama Nabi. Lu cinta sama ulama, lu cinta sama habaib, kelakuan lu jika setan. Minum, hayo. Ngisi slot, hayo. Lagi orang kampung pondok mah mabok kagak pantes. Minuman lu kocak namanya ciu. Orang bule mabok wajar, tempatnya dia minus, dingin, ngegigil. Mesti pakai sarung tangan kulit, mesti pakai syal, merambut kepala ditutupin, dingin. Kalau ngomong nguap tuh ada uapnya. Ada orang Ciputat. Ya. Orang sono minum itu seloki 300.000 sekali tenggak anget sebadan. Lu udah minumannya 2 huruf AO 38.000 beli bareng-bareng. Dia adalah patungan 8 orang mabok rame-rame, 8 lagi tuh ribut, dia juga yang satu nyusul ke got. Jangan lu ikutin orang-orang bule, jangan lu ikutin. Kenapa? Biarin dia dengan negaranya. Kalau kita di sana dingin, tengah hari aja bisa minus. Lu di sini begitu matahari bentet, lu minumnya mabok. Kalau orang bule makanannya pizza, burger, spaghetti, lah kan beda sama makanan kita. Kadang kita kangkung, kadang sayur lodeh. Orang bule begitu, wah muntah, ngeliat kenyal-kenyal, wah habis makan burger. Lu kenyal-kenyal, jengkol. Orang bule begitu lagi maboknya dia keluar, wah muntah, panjang-panjang, wah habis makan spaghetti. Bule. Orang sini, wah panjang, bihun. Orang bule begitu muntah, wah lihat lengket, ya Allah pizza, keju semua isinya, keju bro. Orang sini begitu, wah lengket, kerupuk. La ilaha illallah. Udah dah, jangan ikut-ikutan dia dah. Ya, kita cari bagaimana jalannya kita mendapat keridhaan dari Allah. Jalan yang mendapatkan pandangan kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan paling gampang mau ibadah, ibu cuman senyum doang sama bini sama laki, ibadah bu. Gak perlu sholat duha, gak perlu sholat taubat, gak perlu sholat yang sunnah-sunnah, gak dijalanin gak apa-apa, jalanin yang wajib. Sholat 5 waktu, zakat, pergi haji jika mampu, puasa bulan suci Ramadan. Asal apa kata suami, iya, surga jaminannya. Amin doang bisa nggak lu? Oi, bisa nggak? Harus. Karena perintah suami adalah perintahnya Allah, ridhonya Allah ada sama suami. Ibu harus nurut. Bib, kalau dia ngajakin maksiat jangan, jauhin boleh, tapi ingat pak, laki perempuan ini punya perasaan pak. Tegur dengan yang baik dong. Jangan dikit-dikit lu ngebentak, lu kayak kepala lapas. Coba ngomong yang teratur. Dek, udah sholat dek? Ini kan baik cara ngomongnya. Nyautinnya bib, emang begitu perempuan. Dek sholat, ntar aja. Ngasih begitu, keluarin dari kamar pak, suruh dia tidur di depan TV. Bapak tidur dalam kamar, keluarin. Kenapa? Melanggar syariat. Besok ditanya lagi, sholat subuh neng? Iya, tapi masih nggak sholat juga. Pukul, tapi jangan sampai berbekas, apalagi berdarah. Badan nggak boleh, telapak tangan boleh, betis boleh, tapi nggak boleh berbekas. Laki sekarang gila sama bini, main dikit-dikit banting sono, banting sini, pukul sono, pukul sini. Itu bini apa samsak? Itu yang kedua. Yang ketiga, masih nggak mau sholat juga, pulangin ke rumah orang tuanya, bilang sama orang tuanya, ini anak nggak pernah mau sholat. 3 bulan, 2 bulan silahkan. Balik, masih nggak mau juga, talak 1. Boleh tuh. Kenapa? Melanggar syariat. Tapi kalau perempuan nggak nunggu kita sholat apa enggak pak? Kalau kita nggak punya duit, ditalak sama perempuan. Jujur loh, betul nggak?
Karena perempuan itu apa-apa pakai perasaan, Pak. Kalau laki-laki kita pakai akal. Duit 2 juta bisa jadi 200 juta jadi buat laki-laki. Kalau perempuan, kagak begitu 2 juta ya rumah tangga udah mulai rapuh. Corona kemarin paling banyak yang ngegugat laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa? Nggak sabar. Begitu pisah, begitu gugat, corona hilang, subhanallah, lakinya makin tambah makmur. Mau balik lagi? No way. Mahal loh, jadi laki harus mahal. Hati-hati lah. Laki harus mahal. Tapi yang punya duit, kalau yang kere jangan. Rumah tangga, kalau dua-duanya ibadah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau dua-duanya nggak ibadah, bisa jadi kiamat kubro. Panggilan mesra itu ibadah. Pegangan tangan suami istri itu ibadah. Merontokin dosa dari ujung-ujung jari. Yang udah nikah, yang pacaran enggak. Mudah-mudahan yang pacaran di malam pada putus, amin. Yang aminnya kenceng nembak gak pernah diterima tuh. Pandang-pandangan mata istri sama suami itu adalah rahmat. Allah turunin rahmat di dalam hatinya. Bu, senyum. Tadi saya bilang kan senyum kan? Betul ya? Senyum. Suami bangun, morning. Mau jalan kerja, fi amanillah saya. Pulang kerja cium tangannya. Badan udah wangi, udah rapi, rambut diriap, tapi di dalam rumah, jangan di luar, PA. Begitu dia salaman, cium tangan, kibasin rambut, ayang, mau minum kopi, mau minum teh, terserah. Tuh mau keluar kecoa, kayak kutu, terserah. Yang penting niat nyenengin paham ya? Senyum, senyum lagi. Makan malam keluar, senyum. Ayang, sayur asam udah mateng nih. Malam mau tidur, good night babe. Gue yakin besok pagi lu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup nggak pernah senyum, satu harian senyum mulu. Ibadah, ibadah. Amaliyah yang nggak pakai modal, tapi pahalanya besar. Senyum. Coba di sini. Gak enak lu. Coba yang di sini. Yang namanya orang kalau udah senyum indah. Nabi hidupnya tabassum, selalu tersenyum. Mau lu sumpah, mau lu nggak enak, senyum. Apalagi punya sahabat namanya Nuaiman. Ini Nuaiman nih luar biasa. Ini tahun-tahun kesedihan Nabi. Nuaiman ngelihat Nabi keadaannya sedih, Nuaiman gak ridho, gak mau, pengen ngelihat Nabi senang. Apa yang disukain sama Nabi? Sekiranya Nuaiman ini bisa nyenengin Nabi. Cari-cari ternyata Nuaiman ingat, oh Nabi paling suka sama kambing. Dia datang ke sahabat Nabi yang dagang kambing di pasar. Wahai sahabat Rasulullah, saya mau 2 ekor kambing. Tapi saya mau berikan hadiah buat Nabi. Cariin yang bagus, cari yang bagus, dapat kambing bagus 2 ekor. Lu anterin ke Nabi, duitnya lu minta sama Nabi. Lu kebayang gak tuh? Katanya hadiah, ya udah lu ngomong aja, bawa aja. Bawa lagi. Jalan sama Nuaiman, Nuaiman ngumpet di samping tembok. Nabi diketok pintunya. Ini sahabat yang bawa kambing manggil Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Buka pintu ngelihat ada 2 ekor kambing. Senyum Nabi, senyum. Ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman. 2 ekor kambing, seger-seger, bagus-bagus. Oh jazakumullah khair. Sampaikan kepada Nuaiman terima kasih katanya. Diterima sama Nabi. Nabi mau masuk, ini orang gak jalan-jalan. Ditanya, sahabatku ada apa lagi? Uangnya ya Rasulullah. Bukankah ini hadiah dari Nuaiman? Iya, tapi yang bayar engkau ya Rasulullah katanya. Nuaiman nengok lihat Nabi ketawa sampai rahangnya kelihatan. Nuaiman sudah menjadi satu anugerah terbaik dari Allah. Untuk apa? Membuat senang Nabi Muhammad SAW. Makanya lu jadi murid, senengin guru lu, cium tangannya. Apalagi mau Ramadan, minta maaf Ustadz, Kiai, Habib, maafin saya. Selama ini saya taklim bodoh bukan main. Dari kemarin nggak paham-paham apa yang disampaikan. Ini hari saya datang, saya minta maaf, bawain amplop 10 jutaan 1 orang.
Lu ngapa sih begitu lama guru begitu banget lu? Lu lihat sekarang ustadz-ustadz pada kurus-kurus banget rumah ngontrak. Ngajarin ngaji anak kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah pengen punya anak masuk surga. Pengen kita gara-gara anak masuk ke dalam surga. Itu ustadz yang ngajarin kita madrasahnya cuman bayaran 20.000, kadang bayaran 10.000. Lu nunggak 2 tahun. Mati-matikan 600.000 tiap bulan rajin. Kira-kira yang begini ilmunya berkah apa enggak nih? Mulai sekarang nih siapin tuh uang. Ya mau datang bulan Ramadan beliin beras 2 kintal. Lu kayaknya buat guru nggak ada ikhlas-ikhlasnya lu mah. Mau tahu nggak lu ciri-ciri orang yang ikhlas? Mau tahu nggak? Kalau dia buang air nggak ditengok lagi kotorannya. Bisa lu? Bisa nggak? Lagi buang nih, dia nengok. Ciri orang yang nggak ikhlas. Kalau begitu dia nggak tengok, ini orang ikhlas. Lagi gue mau tanya, lu ngapain diliatin? Kenapa? Sayang. Kenapa? Lepasan pertamanya itu loh, Beb. Bunyinya beda. Gue lagi bingung, manusia ada-ada aja. Itu kan rezeki Allah udah kasih buat mulut kita. Udah sampai mulut, wajibnya dikeluarin. Gak keluarin operasi lu. Begitu dikeluarin lu, ya ya bahaya. Ciri-ciri orang yang ikhlas, kalau dia buang kotoran nggak nengok lagi, itu orang udah ikhlas. Gampang ikhlas. Itu paling gampang tuh. Kalau dia masih nengok, udah percuma. Percuma. Apalagi kalau kelihatan masih ada sawi sama kangkung. Apalagi ada biji cabai. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Ramadan sebentar lagi Allah sudah ngajarin kita lewat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama datangnya di bulan Ramadan, Allah turunkan rahmat di minggu pertama. 1 sampai 10 bulan Ramadan Allah berikan 10 kebaikan. Rahmat ya Allah dicurahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. 10 minggu kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ini adalah satu yang dikatakan maghfirah, ampunan Allah diobral. Yang ketiga dari tanggal 21 sampai ke 30 atau 29 ini adalah itqun minan nar, dijauhkan kita dari siksa api neraka. Ibadah yang benar dari sekarang kita harus kencengin ikat pinggang kita untuk makin dekat kepada Allah. Buat yang perempuan, lu jangan jadi siluman kalau datang bulan Ramadan. Paham ya? Paham? Kadang mau kena nyampe, sejadah nyampe, orangnya tong sini, ini sejadah sama mau kena taruh tuh di deket tembok biar gue bisa nyender ntar. Jangan curang dong bu. Orangnya kagak mau kena sama sejadah udah duluan datangnya. Kebayang kalau bapak bagaimana? Ken sarung duluan. Repot.